warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang akan mempresentasikan materi matematika ekonomi tentang fungsi penawaran. Perkenalkan nama saya Naila Ramadhani Azhara. Perkenalkan nama saya Nurul. Kenalkan, nama saya Wahyu Nur Natsir. Pendahuluan latar belakang. Yang pertama, ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, mekanisme pasar terjadi melalui interaksi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, penawaran berperan penting dalam menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Yang keempat, analisis fungsi penawaran membantu prosedur dan pemerintah mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dalam kegiatan ekonomi terdapat menjadi dua pelaku utama, yaitu konsumen sebagai pihak yang membeli barang dan produsen sebagai pihak yang menjual atau menawarkan barang. Agar pasar dapat berjalan dengan baik, diperlukan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran menjadi salah satu faktor penting karena menentukan berapa banyak barang yang tersedia di pasar. Sebagai contoh, ketika harga cabai meningkat, petani biasanya akan meningkatkan produksi karena mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah produksi cenderung berkurang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa harga memiliki berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan produsen. Karena itu, fungsi penawaran perlu dipelajari secara lebih mendalam, terutama melalui pendekatan matematika ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 5. Yang pertama, apa pengertian fungsi penawaran? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang ketiga, bagaimana analisis matematika fungsi penawaran? Yang keempat, apa yang dimaksud elastisitas penawaran? Yang kelima, bagaimana penerapan fungsi penawaran dalam perekonomian? Pada saat ini dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi. Pertama, memahami pengertian fungsi penawaran. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, memahami bagaimana fungsi penawaran dianalisis secara matematis. Yang keempat, mempelajari konsep elastisitas penawaran. Dan yang terakhir, mengetahui penerapan fungsi penawaran dalam dunia ekonomi. Dengan materi tujuan tersebut, kita dapat memahami bagaimana produsen mengambil keputusan produksi berdasarkan perubahan harga dan kondisi pasar. Selanjutnya, pengertian penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Selanjutnya, karakteristik penawaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada barang yang dijual. Yang kedua, ada produsen yang menawarkan. Yang ketiga, ada harga ditentukan. Yang keempat, ada jangka waktu tertentu.
Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dalam konsep ekonomi, penawaran tidak hanya berarti barang tersedia di pasar, tetapi juga mencerminkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang tersebut. Sebagai contoh, seorang petani memiliki 1 ton beras. Namun, jika ia tidak menjualnya, maka beras tersebut belum dapat dianggap sebagai penawaran. Jadi, penawaran selalu berkaitan dengan harga, kemampuan produksi, dan keinginan produsen untuk menjual barang. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan menurun. Hubungan harga dan penawaran, harga naik dan turun, jumlah ditawarkan naik dan turun. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Hubungan ini disebut hubungan positif atau searah. Alasannya adalah karena kenaikan harga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada produsen sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan produksi. Sebagai contoh, ketika harga telur ayam naik, peternak akan berusaha meningkatkan produksi agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan selalu bergerak searah. Selanjutnya ada jenis-jenis penawaran. Yang pertama ada satu penawaran individual, yang artinya penawaran yang dilakukan oleh satu produsen. Yang kedua ada penawaran pasar, yaitu gabungan seluruh penawaran produsen di pasar. Yang ketiga ada penawaran bersama, yaitu satu produsen menghasilkan beberapa produk sekaligus. Contoh, petani padi penawaran individual. Selanjutnya, yang kedua, seluruh petani padi di Indonesia penawaran pasar. Penawaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penawaran individual, yaitu jumlah barang yang ditawarkan oleh satu produsen atau satu perusahaan. Yang kedua adalah penawaran pasar, yaitu total penawaran yang berasal dari seluruh produsen dalam suatu pasar. Yang ketiga adalah penawaran bersama, yaitu penawaran yang muncul ketika satu proses produksi menghasilkan lebih dari satu produk. Contohnya, pada industri peternakan, sapi yang menghasilkan daging dan kulit secara bersamaan. Pemahaman mengenai jenis penawaran ini penting karena membantu kita melihat penawaran dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Bentuk umum QS sama dengan F dalam kurung P. Keterangan QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. P sama dengan harga barang. Fungsi penawaran linear. QS sama dengan A tambah BP. Keterangan A sama dengan konstanta, B sama dengan slope P atau kemiringan. Selanjutnya B lebih besar kosong. Fungsi penawaran adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk sederhananya adalah QS sama dengan A tambah BP, di mana QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan penawaran akibat perubahan harga. Nilai B selalu positif karena sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa harga dan jumlah yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Melalui fungsi ini, kita dapat menghitung jumlah barang yang akan ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor
Faktor penawaran: 1. Harga barang. 2. Harga bahan baru. 3. Teknologi. 4. Tujuan perusahaan. 5. Faktor alam. 6. Ekspektasi harga. 7. Jumlah produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga barang, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Pertama adalah harga bahan baku atau biaya produksi. Jika biaya produksi naik, penawaran biasanya menurun. Kedua, ada teknologi. Teknologi yang lebih modern memungkinkan produksi menjadi lebih efisien sehingga penawaran meningkat. Ketiga adalah jumlah produsen semakin banyak. Produsen semakin besar jumlah barang yang tersedia di pasar. Keempat adalah kondisi alam terutama pada sektor pertanian. Kelima adalah kebijakan pemerintah seperti subsidi dan pajak. Seluruh faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Kurva penawaran. Kurva penawaran ciri-ciri memiliki miring ke kanan atas. Kedua, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran merupakan gambaran visual dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Pada grafik ini, sumbu vertikal menunjukkan harga, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran memiliki arah naik dan kiri bawah ke kanan atas. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, ketika harga menurun, jumlah barang yang ditawarkan ikut berkurang. Kurva penawaran merupakan representasi dari hukum penawaran yang lebih dijelaskan sebelumnya. Karena hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan bersifat positif, maka kurva selalu memiliki kemiringan ke atas atau disebut upward sloping curve. Analisis matematis. Fungsi penawaran diketahui: titik A 100,200, titik B 150,300. Menghitung slope B sama dengan 300 dikurang 200 dibagi 150 dikurang 100 sama dengan 2. Maka fungsi penawaran QE sama dengan 2P. Pada slide ini kita mempelajari bagaimana menentukan persamaan fungsi penawaran dengan menggunakan dua titik koordinat yang diketahui. Kita dapat menghitung kemiringan atau slope terlebih dahulu. Setelah slope ditemukan, kita dapat menentukan nilai konstanta sehingga diperoleh persamaan fungsi penawaran. Melalui analisis matematis ini kita dapat memprediksi jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga secara lebih akurat. Pendekatan matematika membuat analisis ekonomi menjadi lebih objektif dan terukur. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui QE sama dengan 20 tambah 4P. Jika P sama dengan 15, maka QE sama dengan min 20 tambah 4 dalam kurung 15. QE sama dengan 40 unit. Jawaban jumlah barang yang ditawarkan adalah 40 unit. Untuk memperjelas pemahaman, mari kita lihat contoh soal. Diketahui fungsi penawaran QE sama dengan min 20 tambah 4P. Jika harga barang sebesar 15, maka jumlah barang yang ditawarkan dapat dihitung dengan mengganti nilai P ke dalam persamaan. Hasilnya adalah 40 unit. Contoh ini menunjukkan bagaimana fungsi penawaran digunakan untuk menghitung jumlah produksi yang akan ditawarkan produsen berdasarkan tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap penambahan harga. Rumusnya ES sama dengan alpha QS alpha P. P dibagi QS.
Elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon produsen terhadap perubahan harga. Konsep ini sangat penting karena tidak semua produsen memberikan respon yang sama terhadap kenaikan harga. Ada produsen yang dapat dengan cepat meningkatkan produksi, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lama. Semakin besar nilai elastisitas, semakin besar pula perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Selanjutnya ada jenis elastisitas. Yang ada nilai S sama dengan 0, 0 lebih kecil, S lebih kecil 1, S sama dengan 1, S lebih besar 1, S sama dengan tak terhingga. Selanjutnya ada jenis yang pertama ada inelastis sempurna, yang kedua inelastis, yang ketiga uniter, yang keempat elastis, yang kelima elastis sempurna. Berdasarkan nilainya, elastisitas penawaran dibedakan menjadi 5 jenis, mulai dari inelastis sempurna hingga elastis sempurna. Jika nilai elastisitas lebih dari 1, maka penawaran disebut elastis. Artinya perubahan harga akan menghasilkan perubahan jumlah penawaran yang lebih besar. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 1, maka penawaran disebut inelastis. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P. Fungsi penawaran QE sama dengan min 20 tambah 3P. Hasil keseimbangan harga keseimbangan sama dengan 24. Kuantitas keseimbangan sama dengan 52 unit. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kondisi ini, tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan disebut kuantitas keseimbangan. Konsep keseimbangan pasar sangat penting karena menjadi dasar dalam analisis ekonomi dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada penerapan fungsi penawaran dalam kehidupan nyata. Ada analisis pajak, analisis subsidi, penetapan harga minimum, perencanaan bisnis, yang terakhir strategi produksi perusahaan. Fungsi penawaran memiliki banyak penerapan dalam kehidupan nyata. Pemerintah menggunakan fungsi penawaran untuk menganalisis dampak pajak dan subsidi. Perusahaan menggunakan fungsi penawaran untuk menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Selain itu, fungsi penawaran juga digunakan untuk memprediksi kondisi pasar dan membantu pengambilan keputusan bisnis. Karena itu, fungsi penawaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang sangat besar. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua, hubungan harga dan penawaran bersifat positif. Yang ketiga, banyak faktor mempengaruhi penawaran. Yang keempat, elastisitas mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Yang terakhir, fungsi penawaran sangat penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran merupakan hubungan matematis antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan tersebut bersifat positif sesuai dengan hukum penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, biaya produksi, teknologi, dan jumlah produsen. Selain itu, konsep elastisitas penawaran membantu kita memahami tingkat respon produsen terhadap perubahan harga. Fungsi penawaran juga memiliki banyak manfaat dalam dunia bisnis maupun kebijakan ekonomi. Ada pertanyaan, belajar ekonomi bukan hanya memahami angka, tetapi memahami bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Demikian dari Komedi.
Demikian dari kelompok presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.